Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PC ingin mempresentasikan tentang entrepreneur. Perkenalkan, nama saya Felicia Eka Utami. Saya Kanur Lokia. Saya Keisha Arta Gumilang. Entrepreneur adalah sekumpulan orang yang unik dan beragam. Orang berpikir dengan cara yang berbeda-beda, mengambil tindakan yang berbeda-beda, dan mencapai sukses dengan cara yang berbeda-beda pula. Menjadi entrepreneur adalah hal yang sulit. Dibutuhkan keberanian, komitmen, dan tekad. Selain itu juga dibutuhkan pengetahuan, talenta, dan koneksi. Diperlukan pengambilan keputusan yang tegas serta kemampuan untuk bangkit kembali ketika keputusan yang diambil terbukti keliru, serta dibutuhkan waktu yang mungkin sangat lama. Kita semua mempunyai gagasan yang hebat. Gagasan adalah inspirasi yang kontribusinya hanya 1% saja dari keberhasilan semua bisnis. Sisanya adalah keringat dan organisasian, serta Anda pasti akan menemukan hal-hal ini dalam setiap bisnis yang berhasil. Sasaran bagi seorang entrepreneur sangat berbeda dari sasaran yang ditetapkan oleh pegawai, bahkan eksekutif senior sekalipun. Semua orang yang sukses, semua orang yang ingin mencapai puncak, mendapatkan hal yang bisa mereka raih dan mendapatkan penghargaan dari teman dan kerabat mereka. Setiap entrepreneur memenuhi beberapa ciri tersebut, dan masing-masing dari mereka mempunyai pandangan sendiri tentang cara mendirikan, menjalankan, dan menumbuhkan semua bisnis. Saya akan menjelaskan bagian 1 dari entrepreneur. Entrepreneur datang dari latar orang yang berbeda-beda. Sebagian dari mereka memilih menjalankan bisnis sendiri setelah melihat kebebasan yang dinikmati oleh orang tua mereka. Orang tua mereka adalah mentor. Mereka tumbuh besar dengan nilai-nilai dan didikan kewirausahaan. Bagi orang-orang ini, menjadi entrepreneur adalah salah satu solusi daripada berakhirnya sebagai pengangguran. Apabila salah satu dari orang tua Anda adalah entrepreneur, kemungkinan besar Anda akan menjadi entrepreneur yang sukses sama seperti orang tua Anda. Anda dapat belajar dari mereka, meminta nasihat mereka, dan meniru strategi yang mereka terapkan. Yang dua adalah Anda drop out dari sekolah. Para entrepreneur membuat keputusan sulit setiap harinya. Mereka harus memutuskan cara menginvestasi modal mereka, mana yang harus dikurangi untuk bisa menghasilkan produk yang diharapkan, tepat waktu, dan manfaat atau keunggulan apa yang harus ditonjolkan dalam pemasaran mereka. Mereka harus menunjukkan orang yang layak memimpin suatu proyek, menentukan pesan yang disampaikan perusahaan, dan membuat kesepakatan dengan mitra, pemasok, serta distributor yang dapat mengembangkan atau malah meruntuhkan perusahaan mereka. Keputusan untuk melepaskan kesempatan menempuh pendidikan hanyalah satu dari banyak keputusan sulit yang harus mereka buat setiap harinya. Hal utama dari seorang entrepreneur bukanlah seberapa sulit keputusan yang mereka buat, melainkan keberanian mereka dalam mengambil keputusan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safa Nur Kusuma. Saya akan menjelaskan tentang kenapa Anda pernah dipecat. Dipecat adalah hal yang menyakitkan, tidak peduli apakah itu ketidaklupasan Anda atau hal yang Anda keluhkan setiap harinya. Tetapi dipecat adalah bagian dari hidup. Bahkan orang-orang paling sukses di dunia pernah merasakannya pada tahap tertentu di kehidupan mereka. Setiap kali seorang entrepreneur menerima model dari investor, mereka menciptakan kurs yang harus mereka patuhi. Pihak yang akan meninjau dan mengatur apa yang mereka lakukan, yang memiliki
jawaban mereka. Mereka tidak lagi sepenuhnya bebas. Dunia korporat dipenuhi oleh para entrepreneur yang mendirikan perusahaan, membangunnya dari nol, melemparnya ke publik dengan harapan tinggi hanya untuk ditendang setelah meminta uang dapat. Sebagai seorang entrepreneur, dipecat dari pekerjaan bukan hanya mungkin, itu sudah bagian dari takdir. Entrepreneur adalah orang-orang yang hebat, tetapi kadang mereka juga adalah pegawai yang buruk. Saya akan menjelaskan tidak ada yang mau mempekerjakan Anda itu tidak masalah. Peraihan dan pencarian kerja ke pembisnis adalah hal yang lumrah. Lebih dari 8 juta orang kehilangan pekerjaannya saat resesi ekonomi besar-besaran. Tetapi ketika kebanyakan pekerja harus menerima pahitnya surat PHK dan para pencari kerja kesulitan mendapatkan lowongan, jumlah entrepreneur meningkat drastis. Para pencarian kerja kesulitan mendapatkan pekerjaan karena berbagai alasan yang bisa membuat miris. Setiap CV yang berakhir dengan penolakan rasanya benar-benar menohok. Setiap wawancara kerja yang hanya berakhir dengan jabatan tangan dan ucapan kasih telah datang, terdengar seperti ledakan. Maaf, kami tidak merasa Anda sehebat yang Anda pikir. Kita semua tahu bahwa penolakan sudah merupakan 5. Anda pernah berjualan jus jeruk dan mencoba menjual hak warabanya. Kecenderungan seorang entrepreneur dapat diamati sejak dini. Orang-orang yang mempunyai tekad melakukan hal yang luar biasa, mendirikan perusahaan, menawarkan produk yang dibutuhkan orang lain, dan mendapatkan penghasilan sendiri biasanya sudah menunjukkan kecenderungan tersebut pada saat mereka muda. Hal yang membedakan seorang entrepreneur dari orang biasa bukan pemikirannya, melainkan eksekusi, kemampuan untuk mengubah gagasan menjadi rancangan sebuah produk konkret. Para entrepreneur mempunyai kesabaran tipis terhadap orang-orang bodoh. Hal-hal yang membedakan seorang entrepreneur dari orang biasa bukan pemikirannya, melainkan eksekusi, kemampuan untuk mengubah gagasan menjadi rancangan sebuah produk konkret. Para entrepreneur mempunyai kesabaran tipis terhadap orang-orang bodoh, indot, dan senang membunuh impian orang lain. Adakah yang ingin ditanyakan tentang materi entrepreneur? Ada, silakan. Bagi orang-orang menjadi entrepreneur itu apa sih? Bagi orang-orang menjadi entrepreneur itu adalah salah satu solusi daripada berakhirnya menjadi pengangguran. Adakah lagi pertanyaannya? Manfaat atau keunggulan apa yang ditonjolkan dalam pemasaran? Mereka harus menunjuk orang yang layak menjadi pemimpin proyek, menentukan pesan yang ingin disampaikan, dan mengembangkan perusahaan mereka. Ada lagi yang mau bertanya? Kecenderungan orang entrepreneur yang dapat diamati sejak dini itu apa saja? Orang-orang yang mempunyai tekad melakukan hal yang luar biasa, mendirikan perusahaan, menawarkan produk, dan mendapatkan penghasilan sendiri. Cukup ya bagi saya. Sudah kan pertanyaannya? Kita tutup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.